anak-anak sekarang tahu bahwa nggak boleh banyak gula, misalnya. Sementara Yang dulu, generasi neneknya, dulu, nggak apa-apa dikit-dikit permen gitu ya. Daripada dia nangis kasih kasih permen. permen, benar. Lagi batuk dikasih Es teh. manis-manis, es teh, kopi sana. Itu misalnya gitu ya. Ya, Kalau bagi dari si kakek nenek, neneknya ketika dia memahami bahwa itu adalah sistem baru, yang baru, ya, dia maka harus boundaries ini harus diikuti dengan permintaan izin. Ini cucu saya namanya Aksara. Aksara nangis nih, boleh nggak ditolong? iya. Nanti anak saya akan bilang, biarin aja dulu, dia tadi minta sesuatu nggak aku kasih karena memang belum waktunya. Konflik ibu mertua dan menantu itu kadang sebenarnya kan karena ekspektasi yang nggak pernah diobrolin gitu, Nah, nggak pernah dikomunikasiin. betul. Misal soal cara ngurus rumah atau ngasuh anak, Oke. ya tadi ya, termasuk yang rewel Ya. tadi, sampai nilai-nilai keluarga. Nah, kenapa ekspektasi yang nggak diobrolin ini bisa memicu konflik? Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Podcast ini kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, dengan Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Sesuai dengan judul podcastnya, maka podcast ini ngobrolin tentang kesehatan mental. Setiap episodenya saya mengajak teman-teman saya, psikolog, psikiater, dosen, coach, atau siapapun itu yang peduli menguasai tentang kesehatan mental, psikologi, ilmu kejiwaan. Dan episode kali ini, kita akan ngobrolin tentang satu hal yang sangat penting karena saya rasa banyak orang mengalaminya. Atau justru banyak orang mengalami masalah di perihal ini. Apakah itu? Yaitu relasi antara kakek nenek, ibu bapak, dan anaknya atau cucu ya. Karena seringkali di tengah dinamika keluarga, relasi seperti itu sering sekali memunculkan konflik dan keributan. Bahkan sebagian konflik itu berujung atau menyebabkan hubungan yang menjadi tidak nyaman atau bahkan saling menjauh. Dan obrolan ini saya mengajak teman ngobrol saya, yaitu Mbak Intan Safitri, seorang yang dulu S1-nya, ini menarik sekali teman-teman. S1-nya itu lulusan pertanian, ya, jurusan pertanian di Universitas 11 Maret UNS Solo. Nah, ini sesuai dengan kampung halaman saya Solo. Lalu lanjutnya, nah ini menarik ini, kombinasi ilmu yang menarik. Lanjutnya adalah di psikologi UGM, Magister Science. Ya. Dan tidak hanya berhenti di situ, Mbak Intan ini lanjut lagi ke doktor psikologi di UI. Dan sekarang menjadi dosen di Universitas Mercu Buana. Selamat datang Mbak Intan. Halo Mas Aji. Apa kabar Mbak? Iya kabar ya? Alhamdulillah. Baik, saya Mas. Jadi ini ya langsung ngobrolnya bahasa Solo ya, bahasa Nanti Jawa banyak ya. yang ngeruming. Iya. Nah ini tadi sesuai temanya Mbak, yaitu ngomongin tentang relasi kakek nenek. Kan kakek nenek kan punya anak ya kan, ibu dan bapak, ibu bapak ini punya anak sehingga ini sebagai cucunya si kakek nenek. Ini kan seringkali relasinya kan menjadi bisa dikatakan rumit ya. Tapi apakah Mbak Intan sudah menjadi nenek atau seperti apa? Kenapa ini? Sudah punya cucu satu, Mas. Oh, gitu. Iya. Jadi ini ya, nanti kita ngobrolin itu Adalah memang mengalami ya, memang beneran mengalami ya, kan. Betul, Mas. Sehingga biar teman-teman, ini Mbak Intan memang beneran ngalamin gitu, bukan hanya teori gitu ya. Ya. Bahkan ada 5 pertanyaan utama ini ya. Ada 5 pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utama pertama adalah konflik keluarga itu sering terjadi karena batas. Boundaries. Boundariesnya nggak jelas. Kalau boundariesnya jelas, biasanya ya lebih nyaman lah relasinya. Tapi karena nggak jelas, sehingga memunculkan banyak konflik. Misal ini buat konteks buat teman-teman ya. Misal ibu yang terlalu ikut campur, ya kan? Atau anak yang sulit bilang enggak. Atau, nah karena tadi kan relasi 3 generasi ini, atau bisa terjadi menantu yang merasa dijudge oleh mertuanya. Pertanyaanku adalah, kenapa Mbak boundaries atau batas ini di keluarga ya ini ya,
terutama keluarga Asia, itu seringkali boundariesnya itu nggak Nggak cetol jelas. gitu, Mbak. Ya, nggak jelas, nggak tegas gitu. Kenapa, Mbak? Oke, jadi mungkin kita lihat dari sisi budaya dulu ya. Iya, Kalau orang Asia itu biasanya lebih kolektivis. kolektivis. Unit utama yang disebut sebagai masyarakat, unit kecilnya itu keluarga, Unit kecilnya keluarga. bukan individu. Kalau di Barat, Western, Iya. itu individu kan. Makanya 18 tahun kamu keluar dari Benar. unit keluarga. Mandirilah kamu. Iya. Ini jadi satu titik Satu perbedaan perbedaan. sendiri dengan Western ya, dengan Barat. Ya, ini good Yang- insight banget nih, baru Iya. pertama udah menarik sekali ya. Yang kedua, Iya. itu adalah ada filsafat bahwa anak itu harus manut wong tua, Mas. Filial piety-nya atau filosofi mendasarnya adalah anak itu harus manut. ikut orang tua. Harus manut orang tua Nah, ya. ini kan jadi blurred kan, jadi Iya. nggak jelas kan, karena ketika si anak ini sudah menikah, maka dia punya sistem sendiri. Mm-mm. Orang tua sistemnya masih utuh. Masih utuh. Ya. Nah, ini kemudian ketika tidak dikomunikasikan, apalagi kita tidak punya budaya komunikasi asertif. Ditambah kalau gitu asertif- ya, poin-poin ketiga itu komunikasi Iya. asertif ini juga Kalau masuk ya. asertif dianggap kurang ajar. Iya. Bener nggak? Bahkan bukannya kurang ajar, Mbak, Apa dianggap tuh? durhaka kadang Nah, kan. ya itu kan? dia. Kan harus manut. Terus Iya. dia, kamu kudu manut gitu. Betul. Nah, Ikut itu kan gitu. nanti masuk lagi ke persoalan suami istri. Ini kan ada yang bukan anaknya, tapi menjadi anak karena hukum mantu. Mantu itu ya. Iya. Nah, karena tiga pilar ini, tiga persoalan yang persoalan berbeda ini, antar budaya ini, yang kemudian si mantu ini pun dianggap anak. Boleh sih dianggap anak secara kasih sayang, Iya. tapi kan bukan berarti kemudian dia harus diperlakukan sebagaimana anaknya. Anaknya. Karena anaknya kan ikut sistem yang lama, Iya. si orang tua. Iya. Tapi mantu kan dia punya sistem sendiri. Punya sistem sendiri yang Jadi ada benturan sistem nih. bisa jadi berbeda ya kan. Iya, betul. Iya. Jadi kemudian kalau yang ketiga komunikasi asertif itu tidak dilatih, dua-duanya frustasi. Frustasi ya. Orang tua frustasi, menganggap anaknya nggak bisa diatur, durhaka, Iya. anaknya merasa bersalah Salah. karena tidak ngikut orang tua. Iya. Kemudian anaknya merasa nanti kalau aku berdosa bagaimana, belum lagi soal budaya kan. Udah ya. Agama yang menjadi salah satu rujukan di budaya kita. Nanti kalau tidak hormat Hormat atau ke orang berkata tua. kepada orang tua, Iya. maka kamu durhaka, kamu berdosa. Kalau Bapak ngomong Berkata berkata itu aja udah. Iya. Itu misalnya contohnya gimana, Mbak? Maksudnya, Jangan gitulah. oh, kamu Ngapain harus sih, gitu. kamu harus rajin nabung. Jangan gitu gitu ya. Nah, Iya kan, kalau gitu ya? kalau Gitu ini ya? menjadi belief yang sangat kuat, Itu- tanpa menyadari bahwa kita punya perbedaan tiga ini, itu akan sangat complicated. Gitu ya. Sehingga tiga itu perlu disadari ya. Penyebab kenapa boundaries terutama di keluarga Asia itu menjadi blur ya. Iya, nggak jelas. Kolektivisme Betul. ya. Di mana menarik sekali ini saya baru tahu juga bahwa ternyata pandangan Budaya. terkecil itu masyarakat ya. Iya, unit terkecil masyarakat keluarga. adalah keluarga ya. Sedangkan kalau di Barat cenderung ya individu. Iya. Coba kalau pas tradisi Lebaran, Iya. disuruh ikut semua kan? Ayo ikut, salim-salim semua. Oh iya. Ini kan? Iya. Karena keterwakilan keluarga itu ya semua Semua unity. iya. Kalau ada Keluarga satu ya. yang nggak datang Bukan pasti. individu ya. Kalau ada satu yang nggak datang, pasti ditanyain. Ditanyain. Kenapa dia nggak datang? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Padahal kalau di Barat yang nggak datang karena dia nggak suka atau nggak cocok, ya Dan nggak itu apa-apa aja. dihormatin juga Iya, pilihan itu iya, gitu ya. iya, betul. Dan Kalau yang kedua tadi adalah harus manut dengan orang tua. itu yang Yang kedua. ketiga komunikasi asertif ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya Oke. dari jawaban Mbak Intani tadi, saya itu melihat gini, Mbak. Nggak tahu ini menurutmu gimana, Mbak? Generasi sekarang persepsi terhadap keluarganya itu berbeda dengan generasi bisa dikatakan kita lah ya. Meskipun Mbak Intan mungkin lebih senior daripada saya, tapi Aku generasi X, Mas. generasi Milenial. 70-an ya, 70-an 80-an, Ya. lahir 70-an 80-an. Ya. Itu persepsi terhadap keluarganya itu berbeda dengan persepsi
generasi Z. ya, ini generasi Z ya kamu ya? Ya, ini Z atau milenial. Awas jangan alfa. Z ya. Alfa cucuku. Oh, tapi emang ada perbedaan nih. Gimana kalau ngelihat? Pengaruhnya Mbak Indah? adalah medsos. Itu ngaruh ya? Iya, medsos. Kan di medsos ini kan kemudian value-value baru itu disebarluaskan ya. Yang itu tidak ada di zaman saya. Iya. Mungkin di atas saya, baby boomers tidak Apalagi akan di merasakan baby boomers itu. Iya, kan lingkupnya sangat-sangat kecil kan. Ya udah ngobrolnya sama keluarga aja, sama teman terdekat. Tapi begitu dengan medsos, ini menjadi sesuatu rujukan dan referensi baru yang tidak dialami oleh saya dan generasi di atas saya. Apakah berarti apa yang ada di sosial media atau maksudnya generasi sekarang terpapar info di sosial media itu membuat persepsinya lebih individualistik? Belum bisa dikatakan ke sana Belum bisa ke sih. sana ya. Harus Bisa di-riset iya, dulu. iya. Hanya bergeser. Hanya bergeser. Iya, Ada pasti perbedaan shifting. ya. Iya, pasti Ada shifting. perbedaan persepsi terhadap keluarganya. Betul. Contoh aja Ya, Mbak. soal gendong anak. Ah. Anak gue Ini bilangnya pengalaman M-shape. pribadi gitu. Gimana, Mbak? Iya kan, generasi kan belajarnya M-shape gitu kan, harus Tapi itu, Mbak. M-shape itu digendongnya dipekeh gitu loh Mas kalau orang Jawa. Kakinya kakinya di sini. Kalau zaman saya nggak boleh dibegitukan, harus begini. Oh, Kakinya gitu. rapat. Kalau dulu malah bukan Kakinya rapat kalau Bukan dulu. kakinya Masalah gini ya? bedong itu juga Nah, begitu kan. iya. Sekarang kelihatannya enggak. harus ini ya. Iya, itu siapa yang menyebarluaskan? Para dokter anak. Iya. Kan kemudian dengan bebas memberikan edukasi kan, yang belum tentu itu dipaparkan kepada generasi saya dan di atasnya. Termasuk ilmu parenting ya. Betul. Ilmu parenting bukan hanya gendong anak, tapi Iya, macam-macam yang itu lain yang justru lah. membuat banyak orang tua juga bingung juga ya. Iya, jadi berantem kan akhirnya. Hanya karena sama-sama tujuannya baik, Benar. tapi cara berbeda, komunikasi tidak dilakukan, ya sudah itu bisa. Banyaknya informasi membuat malah bingung juga. Dua-duanya tidak saling memahami satu sama lain. Kan sebenarnya bukan salah orang tuanya juga kan? Iya, bukan. Tidak Karena mendapatkan informasi itu. Karena konteks zamannya juga berbeda Iya, kan. betul. Lah terus gimana, Mbak? Kembali ke set boundaries tadi. Gimana set boundaries bikin batas gitu yang sehat tanpa dianggap, oh kamu itu durhaka, kamu itu kurang ajar, kamu itu nggak hormat. Cara set boundaries yang sehat? Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, yang namanya orang tua ya, orang tua yang baik tentunya, yang punya tujuan-tujuan produktif dan positif terhadap pendidikan anak, sebenarnya tujuannya sama. Benar. Tapi caranya berbeda. Jalannya berbeda. Iya, caranya berbeda. Berarti kan ketika cara berbeda ya salah satu yang nomor 3 tadi, komunikasi. Dan komunikasi yang asertif. Maka si boundaries yang awalnya tidak clear, masing-masing disimpan sendiri sesuai dengan pengalaman pribadinya sendiri-sendiri, ini tidak ada jembatannya. Jadi komunikasi yang paling penting. Menjadi jembatan ya. Iya, menjadi jembatan komunikasi antar generasi ini. Dan komunikasi asertif itu kan sebenarnya lebih ke kalau psikologi komunikasi yang sekarang ya. Pertama kan validasi dulu kan. Oke, validasi bahwa niat orang tua, kita tahu bahwa orang tua pasti tujuannya baik. Tujuannya baik. Maka kemudian kita validasi dulu, oke mah, oke pah, ngerti sih papa sama mama perhatian sama kami. Dan nih validasi kan, tapi kan kami punya cara sendiri juga, boleh sharing cara kami nggak pah mah? Contohnya gimana? Misal ada perbedaan, apa Mbak enaknya Mbak? Contohnya perbedaan, biasanya apa konfliknya apa? Biasanya ya konflik rewel lah, ya, anak rewel. Kalau kakek neneknya memilih jalan untuk langsung dipupuk, ditenangkan atau dialihkan. 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 Tapi bapak ibunya memilih untuk udah biarin aja. Dulu. Tantrum, biar dia memproses emosinya, ya kan? Kan minta help ya kan? Iya itu dia. Iya kan? Kalau generasi dulu kan memproses, mengenali gitu kan. Nah, terus maka si bapak ibu ini perlu ngomong ke bapak ibunya dalam hal ini kakek neneknya adalah
Gimana tadi? Pak, Bu, Saya tahu, Saya tahu. Bapak sama Ibu khawatir kalau nanti si A ini anak. nanti sakit atau terlalu lama menangis. Iya. Tapi kami punya cara untuk menenangkan dia, tapi dengan mengenali dulu emosinya. Gitu. Gitu. Jadi kan akhirnya kita sebagai orang tua nih, saya nih kalau anak saya bilang gitu, oh ada ya mengenali emosi. Oh. Gitu Mas. Ya, tapi itu kan kalau neneknya Mbak Intan ya. Iya kan? Bener ya kan? Itu satu. Di sisi Oke. yang lain, di sisi pihak Bapak Ibu tadi, kan perlu skill ya untuk bisa Betul. ngomong begitu. Oke. Kan bisa jadi langsung, wah langsung emosi. Ya kan, pasti Mbak? itu. Oh pasti. Pasti Iya kan? itu. Pasti. Karena gini Mas, Nah. secara biologis Ah. nenek sama kakek itu Iya. memang tidak disiapkan untuk mendengar tangisan yang terus-menerus. Kan pengen tenang toh nenek kakek itu. Iya. Anteng. Jadi sebenarnya dari sisi individu terganggu. Iya, ada Tapi sisi itunya. Iya. tapi kemudian ada rasa juga kasihan. Wih, guling-guling kok mbok Oh, jarno ae toh. iya. Kok dibiarkan aja itu sudah guling-guling begitu. Berarti sebenarnya ada sisi kakek neneknya merasa Iya, pasti. perlu ketenangan ya. Iya. Karena sudah selesai, fase mendidiknya sudah selesai. Iya, lebih ke fase Mendidik, mengasuh ketenangan sudah batin. selesai. Iya. Iya. Makanya kemudian ketika bicara asertif harus cari momentum. Jangan pada saat itu juga. Oh, selain skill asertif tadi, perlu perhatikan momentum juga ya, Mbak ya. Momentumnya. Jangan langsung Langsung itu nanti jadi durhaka. Iya, jadi reaktif emosional, Iya, jadi iya. malah Akhirnya gitu ya. berantem dua-duanya kan. Oke, itu tadi ini ya salah satu tips untuk set boundaries yang sehat ya. Oke, masuk ke pertanyaan utama kedua Mbak, yaitu adalah banyak yang punya pasangan udah nikah gitu, merasa terjepit di tengah. Ya kan? Oke. Terjepit di tengah maksudnya di satu sisi mesti berbakti pada orang tuanya, ya, kan dari kecil yang mendidik dan sebagainya dari orang tua, tapi di sisi lain harus memprioritaskan pasangan. Nah, antara orang tua atau pasangan. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak, di balik kondisi terjepit ini? Iya. Jadi sebenarnya kan seperti yang tadi saya awal sampaikan ya. Ketika anak menikah itu kan akhirnya membuat sistem sendiri. Benar. Nah, ketika membuat sistem sendiri ini ada dua sistem nih yang berpadu. Iya. Suami dan istri. Kadang-kadang karena set boundariesnya nggak jelas, kalian adalah punyaku. Ya kan? Iya. Dianggapnya sebagai bagian dari keluarga tadi, satu unit utuh. Itu kemudian si orang tua ini merasa bahwa ya mereka harus nurut. Akhirnya terjepit, misalnya laki-lakinya pengen pergi piknik gitu ya. Iya. Sama keluarga kecilnya. Tiba-tiba mama papanya bilang, ayo ikut arisan yuk keluarga, kalian kan belum pernah ketemu sama yang ini. Relate banget lagi. Iya. Ya kan, ayo dong gitu kan, yang ini gitu. Benar. Iya gitu ya kan itu. Jadi ada kayak konflik gitu. Bingung kan? Bingung nggak? Bingung. Nah, iya. Kalau si bapak muda ini tidak bisa menempatkan diri dengan baik, tidak bisa komunikasi dengan baik kepada orang tuanya, ini akan jadi persoalan. Belum lagi tambah nanti ada pihak ketiga itulah kerjaan. Wah. Iya kan, disyarat kerjaan, disyarat pasangan, disyarat orang tua. Iya. Itu dia, Mas. Jadinya rebana aja. Udah rebana aja. Iya, mbok karepmu ora melu kabeh malah, Mbak. Iya, nurutin semuanya reban ya. Makanya sebenarnya dari awal itu harus setting dulu, Mas. Dan ini yang jarang dilakukan oleh pasangan-pasangan muda. Oh. Jadi yang sering dibuat perjanjian itu hanya suami istri aja gitu. Benar. Prenam itu kan hanya suami istri aja kan. Tapi di dalam list hubungan laki-laki perempuan suami istri ini itu tidak ada di dalamnya gimana sih budaya keluargaku, budaya keluargamu. Kira-kira nanti kalau ada tarik menarik ini tadi, berapa persen yang harus kita, ini jadi kuantitatif ya, berapa persen yang harus diiyakan dari mama papa, berapa persen yang ini keluarga kecil saya. Apa saja yang harus diprioritaskan di keluarga kecil saya dan yang diprioritaskan di keluarga besar. Orang tuanya orang gitu ya. tua. Ini nggak dibicarakan dari awal.
Jadi itulah yang sebenarnya terjadi di balik kondisi seseorang terjepit ini ya. Betul. Pertama tadilah terutama perlu menyadari bahwa ada dua sistem atau dua pola keluarga yang berbeda, dan antara dirinya dengan pasangannya, terus ada pihak orang tua juga yang mungkin merasa, yang berikutnya ada poin berikutnya, ada orang tua yang merasa, loh kowe iki anakku, kamu itu anakku, dan istrimu itu atau pasanganmu itu atau suamimu itu pun juga harus nurut aku. Ikut juga. Itu yang menjadi ini ya. Dan kalau gimana orang bisa menyeimbangkan peran sebagai anak dan sebagai pasangan, itu salah satunya dengan Dari awal sudah ada dibicarakan. komitmen ini ya. Tapi komitmen itu beda-beda tuh Mbak. Iya, sangat subjektif. Sangat subjektif ya. Sangat subjektif. Jadi nggak bisa dipukul Nggak rata. bisa dipukul rata. Oh harus seperti ini, karena kalau dikaitkan dengan isu sekarang ya, terjadi fenomena kayak relationship goals Mbak. Jadi gini, oke. ya kan, ya, terutama mungkin generasi muda ngelihat pasangan ya orang lain lah, terus Compare beranggapan ya compare dan beranggapan bahwa ya pasanganku ya mesti seperti itu. Padahal kan subjektif, balik lagi subjektif. Betul, betul. Sangat subjektif. Sangat subjektif ya. Dan ketika terkait sama orang tua, kalau saya batasannya adalah soal nyawa. Nah, gimana itu Mbak, soal nyawa? Kalau orang tuanya sakit dan sudah tidak ada lagi yang bisa menemani, kemudian misalnya palliative care gitu ya, berarti ya harus pilih orang tua. Mau punya target pas goals relationship apapun, abaikan dulu. Saya ya, menurut saya. Karena kan nyawa nih urusannya. Benar. Orang yang melahirkan kita, kemudian membesarkan kita, sedang dalam kondisi yang tidak bisa siapapun yang bisa menolong kecuali anak-anaknya, ya harus diprioritaskan. Orang tua ya. Kalau awalnya 70-30, 70 untuk keluarga kecil, 30 untuk orang tua, harus digedein tuh prosentasinya. Jadi fleksibilitasnya di situ. Iya, sehingga subjektif, personal, dan fleksibel, tergantung situasi. Ya, kondisi. Mungkin ini sebagian terutama perempuan, karena ada beberapa orang yang cerita ke saya kurang lebih gini, Mbak. Kalau seseorang itu akhirnya punya pasangan, ya mau nggak mau harus memprioritaskan pasangannya dibandingkan orang tuanya. Oh gitu? Ya, iya. Karena mungkin kalau perempuan kan kayak misal, loh kalau mintanya gitu ya, mintanya gitu ya. Laki-laki kadang kan di posisi itu kan. Oke. Istri gitu beranggapan bahwa kamu kan sudah menikahiku, udah memilih aku, udah punya pasangan, maka ya harus memprioritaskan diriku pasangan dibandingkan orang tua. Nggak apa-apa punya value seperti itu. Tapi ketika batasan tadi yang saya sampaikan bahwa orang tua saat ini sedang membutuhkan kita, ya mosok. Nah, jadi fleksibel itu tadi kan, nggak bisa terus kaku. Betul. Harus. Betul. Karena kalau di sini kan begitu, misalnya ya mau dipisahkan betul, kemudian orang tuanya memang benar-benar pengen tidak ikut anak. Iya. Masuk senior klub lah. Benar. Atau kalau panti jompo itu kan kadang stigmanya agak negatif ya Mas ya. Senior klub gitu ya. Walaupun berada di sana, tapi ketika orang tua ini sedang dalam kondisi membutuhkan relasi dengan anak-anaknya, karena yang paling membahagiakan orang tua itu sebenarnya adalah anak-anaknya. Gitu. Ya masuk nggak mau sih ngurangi persentasenya. Iya, makanya fleksibel, kepekaan diri ya, kepekaan hati itu perlu ini ya. Betul. Iya. Jangan atas nama kesehatan mental. Iya. karena juga gini, saya ngelihat gini juga Mbak, orang tua semakin tua, bisa jadi dia merasa perannya hanya tinggal sebagai orang tua. Jadi perannya sebagai orang tua yang punya anak. Sedangkan kita yang masih muda kan perannya macam-macam. Ya. Ketika
kita punya peran macam-macam ini dan salah satu atau beberapa peran kita ternyata hilang, kita masih ada peran yang lain. Dan itu kita merasa baik-baik saja. Tapi bisa bayangin ketika orang tua semakin menua dan satu-satunya peran adalah hanya Menjadi sebagai orang tua dengan relasinya dengan anaknya itu membuat dia merasa aku peranku sebagai orang tua dan ternyata anaknya ini tidak datang atau tidak hadir, bahkan mungkin kan anak ini kan bertambah dewasa tuh Mbak, punya kehidupan sendiri. Saya nggak bisa merasakan nyeseknya seperti apa orang tua dan beneran hilang kan, peran itu kan beneran hilang dan itu kayak sampai di titik yang mungkin ya saya merasa lah terus buat apa aku hidup ketika peran itu hilang semua kan? Betul Mas. Ya. Semoga anak-anak Ya, milenial dan boomer seperti itu, punya pandangan seperti Mas Aji. Gitu. Memang tidak mudah lah, tidak Betul. mudah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, Mas. Sering juga konflik karena Mbak Intan sebagai ibu gitu, ibu, anak, menantu. Itu bukan cuma karena masalah yang terjadi sekarang gitu, kayak ada masalah, ya bukan hanya persoalan yang terjadi itu, tapi ada pengaruhnya dari luka lama, trauma masa lalu, entah itu terkait pola asuh, ekspektasi yang mungkin dulu nggak terpenuhi, atau kebutuhan emosional yang dulunya sebenarnya dibutuhkan tapi nggak didapatkan dari orang tuanya waktu masa kecil atau masa lalu dulu. Nah, itu gimana penjelasannya? Kok bisa luka lama ini ngaruh ke relasi ibu, anak, dan menantu? Oh, kok bisa ya? Iya. Ya bisa. Jawabannya ya bisa. Oke, bener sih, ringkat pada jelas. Kok bisa? Ya memang bisa. Karena kalau pakai teorinya Bowlby kan, attachment theory itu, apa yang terjadi di masa lalu itu akan terbawa ke masa kini. Aku dulu pas bolos atau gimana ya pas kuliah ini ya teori ini kok aku lupa atau dulu memang bolos ya saya. Namanya attachment theory. Attachment theory. Ya kan? Kalau Bowlby tadi. Si Bowlby ini tadi, kalau dia attach dengan orang tuanya aman, ya dia akan mendidik anak-anaknya dengan aman juga. Tapi ketika misalnya keterikatannya dengan orang tuanya tidak aman, misalnya contoh gimana? Tidak punya ayah dan tidak punya ayah nggak apa-apa asal punya figur yang mirip ayah laki-laki gitu ya. Atau kemudian dia dibesarkan dengan tidak aman, kekerasan, kemudian ditelantarkan. Nah ini kan tadi yang seperti Mas sampaikan, ada hal-hal yang tidak terpenuhi di masa lalu dan kemungkinan nanti kemudian ketika dia mengasuh anak-anaknya niru bisa dulu. Jadi menjadi karena meniru itu bukan karena dia intent to meniru ya Mas, tapi karena itu adalah pengalaman, itu adalah informasi paling dekat yang bisa diakses oleh seseorang. Jadi ya udah, aku punyanya pengalamanku yang dulu, maka bapak aku galak, ya aku jadi galak. Yang familiar itu ya. Iya. Mungkin si ibu atau si ayah ini sangat ingin memutus rantainya, tapi kadang-kadang dalam kondisi yang sangat chaos ya dia tidak selalu bisa mengatur dirinya dengan baik kan. Jadi kenapa kok bisa tadi meneruskan pola lama karena attachment theory salah satu penjelasan. Lalu gimana sebaiknya? Mesti gimana si ibu ini atau si anak ini ya? Si anak apa si ibu? Dua-duanya. Yang mana dulu? Dua-duanya, karena dua-duanya sama-sama meneruskan pola lama kan? Iya. Karena sebenarnya kalau kita tarik ke basicnya berumah tangga atau basicnya punya anak adalah ketika dia mau berumah tangga, ketika dia memutuskan untuk punya anak, harusnya selesai dulu sama dirinya sendiri, Mas. Nah, kata selesai dengan diri sendiri itu agak abstrak gitu. Iya, abstrak ya. Ya, jadi artinya gini, aku mau menikah. Berarti advantage-nya, keuntungannya adalah ini.
resikonya adalah ini. Dia bisa sebutkan dengan baik dan dia siap menghadapi resikonya. Tidak hanya menikah karena pengen senang-senang, akan ada yang provide. Bukan itu. Tapi dia sudah dengan resikonya. Termasuk ketika punya anak. Ketika kita punya anak berarti memutuskan untuk punya anak itu harus dengan sadar. Ketika saya punya anak maka mungkin perannya berubah, mungkin waktu-waktu pribadi berkurang, mungkin resource dan sumber daya yang harusnya untuk diri sendiri harus dibagikan. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang terlupakan sebelum memutuskan untuk menikah dan punya anak. Jadi untuk si ibu ya kalau sudah terjadi berarti ya dia harus ikut kelasnya Mas Haji harus ikut psikoedukasi atau training atau apapun itu agar supaya dia bisa menyembuhkan lukanya. Benar. Maka dia akan menjadi orang tua yang sadar bahwa anak-anakku adalah individu yang harus berkembang sendiri. Gitu. Jadi setidaknya ada kesadaran akan kesehatan mental Betul, ya Mas. kan? Betul, Mas. Entah itu jalannya bisa macam-macam, tapi mulai peduli akan kesehatan mental itu ya. Perjalanan untuk selesai dengan diri sendiri gitu ya. Itu si ibunya ya. Itu si ibunya. Nah, kalau untuk si anaknya kan sebenarnya ada helplessness juga ya. Itu memang kita kan nggak bisa milih orang tua toh. Kita nggak bisa milih orang tua. Tapi kita bisa memilih untuk bagaimana memperlakukan orang tua kita. Nah, ketika dalam kondisi misalnya hubungannya sangat chaos gitu ya. Ada satu yang saya pelajari bahwa menjaga jarak itu boleh. Menjaga jarak itu boleh. Menjaga jarak itu boleh. Menjaga jarak itu bukan berarti kamu tidak hormat kepada orang tua. Bukan berarti tidak mau mendampingi orang tua. Karena bisa jadi menjaga jarak adalah bagian dari menghormati. Betul. Ya kan? Karena kalau nggak jaga jarak malah berantem terus ya kan malah. Jadi hopefully gitu ya. Harapannya ketika menjaga jarak orang tua yang sadar dia akan kok dia udah lama ya nggak kesini ya dalam kondisi rindu. Itu kan maksudnya positif nih. Pengen ketemu, pengen sayang-sayangan, kangen. Kangen berantem mungkin? Oh enggak ya? Enggak ya Mbak? Enggak tahu juga. Kangen gitu ya secara positif. Itu mungkin vibes-nya positif dan pada saat itu bisa cerita secara asertif. Kenapa sih kok kamu nggak kesini? Boleh mah, aku cerita yang sebenarnya. Tapi harapannya mama nggak tersinggung ya, boleh nggak? Itu malah bisa jadi peluang untuk jadi berjarak pintu dulu. Berjarak dulu. Ya kalau terlalu dekat jadi malah tidak sehat relasinya. Betul. Lanjut ke konflik ibu mertua dengan menantu. Nah, ini banyak cerita ini mertua dan menantu ini kan tidak ada hubungan kayak orang tua dan anak kan. Ini kan tadi kan dihubungkan dengan hukum kan. Kelihatannya banyak sinetron, banyak film yang mertua dan menantu ini ya. Stigmanya jelek ya mertua perempuan. Bukan hanya menantu perempuan sih, kelihatannya menantu laki-laki juga. Tapi jarang Mas kayaknya. Jarang ya? Topik laki. Gimana? Ini laki-laki. Kayak enggak. Gitu ya. Iya. Kalau yang rame dulu kan ipar ya. Ipar adalah marmut itu kan. maut ya. Konflik ibu mertua dan menantu itu kadang sebenarnya kan karena ekspektasi yang nggak pernah diobrolin gitu, nggak pernah dikomunikasiin. Misal soal cara ngurus rumah atau ngasuh anak, ya tadi ya, termasuk yang rewel tadi, sampai nilai-nilai keluarga. Nah, kenapa ekspektasi yang nggak diobrolin ini bisa memicu konflik? Ekspektasi yang tidak diobrolin kenapa memicu konflik? Ya karena tidak diobrolin. Oke, karena gini, anak di Asia itu menganggap bahwa orang tua itu powernya tuh distance gitu ya. Dia hierarkinya tuh tinggi gitu.
Itu ekspektasi dia ya. Jadi So, pikirannya, image-nya ya, kesannya. pikirannya anak di Asia itu karena tadi tradisi kamu harus nurut aku, kamu adalah milikku, Iya. ya kan? Karena dua-duanya ada, satunya menganggap power distance, akhirnya tidak bisa asertif, Super power gitu, ada iya, satu kekuasaan iya, gitu ya. dan berjarak jauh Jarak, gitu. oke. Nah, ketika dia berjarak jauh, akhirnya mau ngomong yang sebenarnya, mau curhat, itu nggak nyampe, Susah Mas. ya. Nggak nyampe. Karena dengan pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan keliru yang ada di kepalanya. Padahal kan kalau nggak diomongin kan ya nggak ngerti. Kalau dia kecapean, harus ngurus rumah, mertuanya, ngasuh anak, harus beresin. Kalau anaknya bikin berantakan di rumah mertuanya, itu kan merasa bersalah ibunya kan. Jangan-jangan nanti yang minta ganti sama ibu. Oh, iya, misalnya gitu ya, ya kan? Iya. Nah, itu kan menimbulkan rasa bersalah. Padahal kan belum tentu si eyangnya begitu. Kalau tadi si anak melihat orang tua sebagai, nah kalau orang tua ngelihat menantu gimana? Punyaku. Kau Dan menikahi itu, anakku, iya. maka kau bagian dariku. Sistemku, ya kan harus nurut sistemku. Gitu ya. Itu yang membuat padahal kan ekspektasi memicu konflik ya. Iya, dan si perempuan ini kan dia punya sistem sendiri di keluarganya. Si ibu ini belum tentu belajar tentang latar belakang mantunya. Apakah itu juga terus kalau nggak tahu ya zaman sekarang, zaman dulu kan ada bibit, bebet, bobot. Iya itu. Iya kan, supaya tidak terlalu jomplang ya Mbak ya. Kalau menurut saya itu masih berlaku sih. Kalau supaya tidak terlalu jomplang, iya, maka ada jadi itunya. jangan Cinderella ya. Iya. Gitu. Jadi memang harus didekatkan. Tidak. Ya walaupun sebenarnya dekat pun tetap ada konflik. Tetap ada konflik walaupun nggak terlalu jauh latar belakangnya, tetap ada konflik kan. Cuman menurut saya itu bisa diatasi kalau dari awal kita bicarakan dengan baik-baik segala keuntungan, kelebihan, kekurangan, kelebihan itu dibicarakan. Iya. Ini masih ada kaitannya dengan komunikasi asertif, tapi saya kepengen digging deeper Mbak. Gimana cara ngobrolin, mengkomunikasikan ekspektasi itu tapi nggak agresif? Ini konteksnya menantu dan mertua. Oke. Contoh tadi rumah lah, tadi kan contohnya udah anak ya, sekarang mengatur rumah gitu. Nah ini gimana nih mengkomunikasikan, si orang tua yang mengkomunikasikan, mertuanya mengkomunikasikan, menantunya juga mengkomunikasikan itu. Ya, jadi misalnya kita bikin lebih spesifik ya, contohnya ya, si anak perempuan ini, menantu perempuan ini tinggal di rumah mertuanya misalnya. Iya. Ya kan, kalau keluarga muda kan kadang-kadang belum bisa mandiri secara finansial, punya rumah sendiri, ya 1 tahun 2 tahun tinggal di rumah mertua misalnya. Ya dari awal duduk bersama, dan kuncinya sebenarnya adalah si suami. Oh, gimana nih suaminya kepepet lagi guys. Ya, kuncinya ada suami. Iya, karena ini apa namanya, culture baru ini, si istri yang bawa culture baru ini, yang bawa kan suaminya kan? Oh iya, yang bersalah ya. Pokok permasalahannya suami yang bawa itu. Kalau nggak bawa, ya nggak aman ya. Iya, makanya punya rumah sendiri aja. Iya. Gitu ya kan. Jadi mediatornya adalah suami. Si suami ya. Iya. Dia harus bisa berimbang antara ibu sama istri. Di tengah-tengah. Ibuku itu kepinginnya gini. Ya. Pasanganku, istriku pengennya gitu. Dan kemudian dibicarakan. Dimediasi. Dimediasi oleh si suaminya ini. Bundet ya suaminya. Ruwet ini gimana? Kalau nggak mau ruwet ya jangan tinggal sama ibunya. Iya. Gitu jadi kan? gitu ya, jadi memediasi. Iya. Apa prinsip jurus yang praktis untuk memediasi? Oke. Sebenarnya nggak bisa disebut jurus ya. Karena kan masing-masing anak laki-laki ini punya trik sendiri dengan ibunya kan. Tapi yang jelas ketika membicarakan istrinya, jangan ada istrinya. Dekatin sendiri-sendiri. Bonding dulu sama ibu, ngomongin soal gimana istrinya. Bonding sama istri, ngomongin ibunya. Dengan niat bahwa mereka harus jalan bareng selama 1-2 tahun ini selama belum punya
rumah. Jadi misalnya gini, ibuku tuh kalau masak 3 kali sehari loh, Dek. Wow. Gimana menurutmu? 3 Lah kali sehari. kalau Rajin sekali ibunya. ya kan pagi, siang, sore menunya beda. Oh, menu beda. Misalnya. Iya. Terus habis itu si istri Seminggu sekali masaknya. pusing. Waduh, kalau aku tinggal di ibu berarti aku harus bantuin Ibu 3 kali sehari. Gimana Mas? Aku kayaknya nggak bisa deh karena ada si adik Benar. misalnya. Atau aku kerja. Nah, Atau misalnya aku di rumah sih, tapi aku orang konseling sama aku datang ke rumah misalnya. Iya. Atau aku bikin paper artikel karena dia dosen misalnya. Iya. Nah, ini kan hal-hal yang dialami oleh istri kan? Mertua ya. Istri, iya, benar. menantu Iya. yang mungkin tidak diketahui oleh Mertuanya. mertua. Nah, itu harus dikomunikasikan oleh siapa? Oh, para suami. Iya. Tapi apakah posisi sebaliknya bisa terjadi, Mbak? Gimana, Mas? Yang Si istri Oke. ini kan punya orang tua juga, ya kan? Nah, si istri ini juga perlu memediasi antara Suaminya dengan orang tuanya. Oh iya, itu Bisa terjadi bolak-balik. juga kan? Bolak-balik. Karena yang paling mengetahui budaya semula dia dibesarkan kan yang bersangkutan. Si anak ya. Mm-mm. Jadi misalnya ibuku nggak suka kamarnya dimasuki oleh orang lain selain aku dan saudara-saudaraku. Berarti si suami ini kan masih orang luar kan? Luar. Si istri perlu mengkomunikasikan ke iya, jangan-jangan si suami punya value namanya ibu mertua nggak apa-apa lah gitu. Iya. Gitu. Jadi mengkomunikasikan budaya ya si yang bersangkutan. Itulah kenapa relasi itu salah satu pelajaran jerunya, dalamnya adalah persoalan komunikasi. Betul, Mas. Banyak masalah dalam relasi itu sebenarnya Iya. ya diobrolin aja. Iya, karena nggak diomongin. Ya diobrolin aja gitu. Iya, karena nggak diomongin. Apalagi Asia. Asia itu kadang-kadang susah untuk ngobrolin. Iya. Dan kadang-kadang dia berharap orang lain tahu apa yang dia pikirkan gitu loh. Ngerti saat durungnya binar. Iya. Mesti ngerti. Pasti ngerti. Dari nggak perlu aku ngomong, pasti ngerti. Padahal ya enggak ya. Emangnya dukun. Padahal ya nggak tahu ya. Tapi tadi ya berarti satu insight yang menarik adalah tidak bisa langsung didudukkan bertiga, tapi satu-satu dideketin dulu, satu-satu deketin. Nanti kalau sudah oke masing-masing boleh tuh. Iya. Bertiga. Ayo kita gimana nih masaknya? Kamu bisa bantuin ibu berapa kali? Ibu bilangnya udah nggak apa-apa, oke. Nanti ngambil Mbak aja misalnya. Aku yang bayarin. Oh iya. Laki-laki lagi nih. Maaf ya. Iya. Gitu, Itu Mas. bisa jadi salah satu jalan keluar dari ini tadi ya. Iya. Termasuk ke istri juga gitu kan. Mas, Bapak nggak suka loh kalau kamu ngerokok gitu. Nah iya, persoalan ngerokok itu juga. Iya. Mas, Bapak nggak suka loh. Ya kamu kalau pas ada Bapak jangan ngerokok ya. Iya, ngerokok, Saya ya. gitu. Iya. Kan itu bisa di luar kan sebenarnya. Dan yang terpenting adalah kedewasaan dari masing-masing pihak ya. Karena kadang kan, ya nggak mau, aku pengen rokok kok. Nah iya, berarti masih kekanak-kanakan. Ya, betul. Memahami diri itu tadi. Iya. Sudah siap menjadi Selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri kedewasaan sendiri. dan komunikasi. Pertanyaan terakhir ini Mbak Intan. Oke. Kalau ini terkait cucu. Oke. Ya, cucu berapa berarti? Satu usia? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Cowok, cewek? Cowok dan dia mau pergi. Iya, kalau sudah punya cucu itu ini ya. Iya. Ibu saya itu ke cucunya juga Sangat sayang itu ya. wah, udah pokoknya segala-galanya cucu Pas itu. mengasuh T-Rex, pas punya cucu jadi Barney. Kalau pas mengasuh anaknya T-Rex, nanti ketika ada cucu jadi Barney. Nah, Mas. Kalau orang tua dan kakek nenek beda pandangan soal pengasuhan anak. Oke. Itu sering memicu konflik. Tadi meskipun sudah saya singgung juga, kita singgung juga. Tapi gimana sebagai peran kakek nenek? Nah, ini lebih mendalam lagi. Gimana sebagai peran kakek nenek dalam pengasuhan cucu? Sebatas apa itu? Psikologi namanya grandparenting ya. Tapi kayaknya nggak terkenal di Indonesia. Iya, makanya perlu kita obrolin, itu perlu kita komunikasikan ya. Yang memparent itu grand gitu ya. Nah, sebenarnya balik lagi ke prinsip dasarnya.
bahwa ketika anak saya itu sudah menikah dan punya anak, dia adalah sistem sendiri. Nah, kesadaran itu susah loh, Mbak. Iya kan, Mas? Bikin kelas sih, Mas. Kesadaran itu susah. Mbak Intan bikin kelas itu menarik gitu karena Grand kesadaran buat parenting. grand parenting. Iya ya. Jadi karena ketika kita melupakan prinsip dasar itu, udah pasti berantem. Dan Pasti banyak masalah-masalah lainnya ya. Pasti berantem. Jadi ketika kita mengetahui bahwa ini adalah sistem sendiri, maka kita harus respect terhadap aturan-aturan mainnya. Misalnya makan. Anak-anak sekarang tahu bahwa nggak boleh banyak gula, misalnya. Sementara Yang dulu, neneknya, generasi dulu, nggak apa-apa dikit-dikit. yang permen gitu ya. Daripada dia nangis, kasih Kasih permen. benar. Lagi batuk, dikasih Es teh. manis-manis, es teh, kopi sana. Itu misalnya gitu ya. Atau ada lagi yang boomer ya di daerah-daerah suburb kita di pinggiran-pinggiran. Bayi baru lahir pisang. Lah belum selesai ASI Udah langsung bisa. Nanti kalau terjadi sesuatu Iya. gimana? Dengan anggapan dulunya nggak Ya apa-apa begitu kok. gitu. Karena pengalaman yang bisa diakses ya itu. Tidak ada tambahan pengetahuan dari si grand ini tentang parenting. Jadi akhirnya ya udah berantem aja terus. Nah terus gimana biar jagain gitu keterlibatan kakek nenek? Kan nggak bisa terus udahlah kakek nenek nggak usah sama sekali kan juga nggak bisa setegas itu, masih setega itu gitu. Iya. Gimana jagain biar keterlibatan kakek nenek itu menjadi dukungan, bukan malah menyebabkan konflik? Oke, bagi siapa nih si kakek neneknya ya? Atau bagi si orang tua? Kita Dua-duanya. Iya, Kalau bagi si dari kakek nenek, neneknya. ketika dia memahami bahwa itu adalah sistem yang baru, Ya, dia maka harus boundaries ini harus diikuti dengan permintaan izin. Ini cucu saya namanya Aksara. Aksara nangis nih, boleh nggak ditolong? Iya. Nanti anak saya akan bilang, biarin aja dulu, dia tadi minta sesuatu nggak aku kasih karena memang belum waktunya. Jadi grandparent-nya pun meminta izin kepada anaknya. Iya, karena itu bukanku, itu sistem sendiri. Ini satu hal yang ini sih kedewasaan. Ya tapi lagi-lagi yaitu kalau Mbak Intan. Neneknya Mbak Intan. Nggak banyak gitu. grand yang gitu juga, Tapi pemirsa. perlu ini lah, Iya. perlu ada kesadaran itu ya. Iya. Kan kadang kan ya langsung Langsung ditolong, diambil langsung gitu diambil. kan. padahal perlu meminta izin. Oke, dari Atau kadang-kadang anak-anak umur 2 tahun itu kan sudah bisa negosiasi kan. Aku mau ini, padahal sedang makan terus mau yang manis-manis misalnya. Aku mau ini, satu aja. Si grand ini kadang-kadang nggak tega lihat. Wah iya, boleh nggak? bener. Oh iya, langsung dikasih. Langsung dikasih, kasihan masuk kamu nggak boleh sih. Itu. Nah, si kakek nenek ini mesti minta izin dulu ke orang tuanya. Iya. Jangan intervensi. Ini jalurnya gitu ya? Iya, izin dulu. Kalau sudah bilang nggak apa-apa boleh, kasih. Kalau jangan dulu, jadi gimana? Jangan dulu itu nggak boleh sama sekali atau nanti? Nanti. Nah, kan diperdalam lagi. Nanti setelah makannya selesai. Gitu. Grand parenting, menarik banget sih. Iya. Kembali lagi, sebagai kakek nenek ini memang perlu kedewasaan juga. Betul Mas. Tapi kalau dari sisi terakhir ini, dari sisi menantu. Kok menantu? Anak dan menantu. Anak dan menantu. Kalau tadi kan dari sisi grandparent ya, dari sisi anak dan menantu ini menjaga keterlibatan kakek nenek menjadi dukungan gimana? Jadi kalau misalnya kita sudah minta izin itu berarti kan akhirnya menjadi dukungan kan? Iya. Karena sudah dibolehkan. Kalau nggak minta izin namanya jadi intervensi. Iya. Iya kan? Iya. Bedanya itu. Iya. Lalu kalau dari sisi anak dan menantu ini supaya menjadi dukungan, apakah mengajak kakek nenek untuk ikutan gimana ya? Ikutan mengasuh. Nah, sekarang itu bisa banyak dilakukan kan? Titip kakek nenek. Oh iya. Iya kan? Daripada titip ke tempat lain daycare, atau apa ya, mendingan titip kakek nenek. Itu jadi upaya untuk melibatkan kakek nenek. Tapi harus dibarengi dengan list.
Oh, ada Si di sini. A belum boleh ini, screen time 30 menit. Misalnya gitu. Iya. Tapi kan harus duduk dan bicara kan. Dibicarakan. Jadi sebenarnya grandparenting ini bisa dilakukan oleh tukar-menukar informasi supaya grandparenting ini mendukung, bisa dilakukan oleh anak-anaknya. Ya, perlu ada ininya juga ya, ada ART-nya gitu. Maksudnya Kayak perusahaan. ada itu aturannya Iya, gitu. betul Mas. Dan itu kan nggak bisa serta-merta ya. Kadang-kadang kan kita menemui keluarga-keluarga ini memang dari awal sudah tidak Sudah. kondusif relasinya. Ini harus diperbaiki dulu sebenarnya. Ya. Sebelum akhirnya kemudian kita mengasuh cucu ini kan masa depan bangsa dan negara. Iya. Kalau kemudian kita ikut merusaknya kan Ya, kadang tanpa sadar. tanpa sadar. Tanpa Gitu, sadar. tanpa sadar. Orang tuanya sendiri. Mhm. Jadi kadang kan hubungan orang tua dan anak, tanpa sadar orang tua sendirilah yang merusak anak. Dan ketika ada kehadiran kakek nenek, kadang kakek nenek inilah yang terus merusak masa depan cucunya gitu ya. Bisa jadi begitu. Karena tanpa Kalau ada tidak ketidaksadaran, tanpa Iya, ada komunikasi, betul, makanya pentingnya betul. komunikasi dan kedewasaan batin tadi ya. Betul Mas. Saya tunggu ini ya, sesi grandparenting-nya menarik sekali kelihatannya. Itu satu hal yang perlu disuarakan, dibahas ya. Terima kasih Mbak Intan. Sama-sama, Terima kasih. Mas Terima kasih ya buat teman-teman Haji. udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Mbak Intan bisa membantu menyehatkan mental. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.